Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Sebuah channel yang membahas seputar hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming. Selalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Anda yang saat ini sedang berjuang dengan permasalahan psikologis Anda, entah apakah itu cemas berlebihan, takut berlebihan, depresi, trauma, fobia, dan lain sebagainya. Saya berharap dan saya berdoa selalu pada Allah, semoga Anda dimudahkan untuk kembali menjadi normal seperti yang Anda harapkan. Nah, tentu untuk bisa menjadi normal, Anda terus harus mau belajar menyaksikan video saya ini dan juga materi-materi tentang pembahasan seputar psikologis yang bisa membantu Anda. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah teknik yang menarik. Tema ini saya ambil memang karena seringkali saya menyaksikan di media-media saat ini banyak sekali terjadi yang namanya perselingkuhan. Ya, banyak pasangan sejoli yang tertangkap sedang berduaan di kamar hotel, ataupun ada kasus-kasus perselingkuhan yang mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan kejahatan seperti pembunuhan, dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Oleh karena itu, saya ingin berbagi kepada Anda tentang sebuah teknik yang mungkin bisa Anda gunakan. Namun, jika Anda ingin menggunakan teknik ini, Anda pastikan saksikan video saya hingga akhir nanti. Karena jika Anda tidak menyaksikan sampai dengan akhir, saya khawatir teknik ini tidak akan bekerja dengan baik. Butuh pemahaman khusus dan juga pemahaman yang lebih baik lagi untuk bisa memahami teknik ini. Teknik ini diambil dari pembelajaran pengembangan diri yang selalu saya katakan di awal video, yaitu NLP atau Neuro Linguistic Programming, yang dinamakan dengan The Map is Not the Territory. Ya, The Map is Not the Territory. Jika Anda ingin tahu bagaimana tekniknya, simak video saya ini hingga akhir nanti. Pernah saya membantu permasalahan teman saya yang berhubungan dengan keluarga, khususnya yang berhubungan dengan perselingkuhan, di mana teman saya mendapati istrinya suka dengan teman sekantornya atau menjalin hubungan percintaan dengan teman sekantornya. Dan hal ini membuat teman saya sangat gusar sekali. Beliau selalu bercerita kepada saya tentang permasalahannya, dan hal ini membuat saya iba dan ingin membantu beliau. Suatu saat dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan menemui laki-laki tersebut dan meminta untuk menjauhinya. Melihat apa yang terjadi dengan teman saya yang sepertinya terguncang dengan permasalahan rumah tangganya, saya tidak yakin ketika dia bertemu dengan lelaki pacar dari istrinya tersebut akan menjadi sebuah komunikasi yang baik. Mungkin akan sebaliknya. Ya, mungkin terjadi perkelahian dan juga mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya khawatir akan hal itu, sehingga saya mengajukan diri untuk ikut menemui laki-laki tersebut. Tentu hal ini tanpa sepengetahuan laki-laki tersebut. Sebelum saya bertemu dengan laki-laki tersebut, di mana tempat sudah kami tentukan, saya banyak bertanya terlebih dahulu tentang permasalahan rumah tangga dengan teman saya itu. Saya mencoba untuk menggali lebih jauh. Dan ini yang penting, di mana kita harus mengetahui seperti apa sih, atau mungkin hubungan mereka seperti apa, sehingga kita bisa mengamati apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Fakta-fakta yang saya temukan sebelum saya melakukan teknik yang saya katakan di awal tadi, yang bernama dengan The Map is Not the Territory, fakta-fakta yang saya dapatkan, dan ini sangat penting sekali sebelum saya melakukan teknik tersebut. Dan saya begitu percaya diri dengan teknik ini akan bisa meruntuhkan, menghancurkan perselingkuhan yang terjadi antara istrinya dengan lelaki tersebut. Yakni fakta-faktanya adalah bahwa hubungan mereka belum terlalu jauh, baru beberapa bulan, dan diindikasikan mereka saat ini sedang senang-senangnya untuk bertemu, berdua gitu, berjalan maksudnya, makan, atau mungkin berbincang-bincang seperti itu. Fakta selanjutnya yang saya dapat juga adalah bahwa ada kabar dari pihak laki-laki di sana juga ternyata sudah ketahuan sebetulnya, dan hal ini membuat pihak keluarga, khususnya istri dari pihak laki-laki, sangat marah gitu ya. Dan bahkan yang kami dapat informasinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan ini sangat mengkhawatirkan sekali. Artinya memang hubungan mereka, meskipun mereka saling mencintai saat ini, sebetulnya tidak bahagia karena banyak merugikan banyak orang, baik dari pihak yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ini sangat penting sekali.
Setelah saya mendapati beberapa fakta-fakta tentang perselingkuhan yang terjadi, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertemu dengan laki-laki tersebut bersama teman saya. Dan saya membuat skenario. Apa skenarionya? Skenario yang saya buat adalah saya merancang sebuah ide di mana kami, khususnya saya sebagai perwakilan dari pihak keluarga, sebagai juru bicara ingin bertemu dengan laki-laki tersebut dan mengizinkan perselingkuhan ini terjadi untuk direstui sampai pada jenjang pernikahan. Mungkin Anda mengira ini sebuah ide yang gila. Ya, bahkan teman saya pun mengatakan hal seperti itu. Bagaimana jika mereka akhirnya setuju bahwa kami merestui dan mereka akhirnya nanti akan menikah? Saya mengatakan kepada teman saya itu percaya pada saya bahwa apa yang terjadi tidak seperti itu. Dalam istilah NLP ada yang namanya the map is not the territory. Ya, kadangkala sebuah peta itu bukan wilayahnya. Jika Anda memegang peta, maka itu bukan wilayah sesungguhnya. Sama seperti halnya ketika Anda pergi ke restoran dan melihat menu. Menu yang ditampilkan dalam bentuk kertas seperti itu sebenarnya bukan asli dari apa yang Anda akan makan nanti. Ini sebagai sebuah gambaran. Nah, dalam pikiran manusia, the map is not the territory juga sama terjadi. Dalam hal ini, apa yang terjadi dalam pikiran orang-orang yang sedang selingkuh ini, yang menjalin percintaan sesaat ini, sebenarnya itu hanya map mereka saja, pikiran-pikiran mereka saja yang sedang dalam perasaan senang, bahagia, dan sebagainya. Padahal, the territory yang lebih dalamnya lagi dalam keseharian mereka, mereka penuh dengan penderitaan, mereka penuh dengan ketakutan, ya takut ketahuan, karena selalu ya mencari cara agar bisa berdua, takut dengan hal apapun. Dan sebenarnya mereka tidak bahagia. Mereka pun tidak bisa, boleh dikatakan, berpikir sampai sejauh mana mereka akan melangsungkan hubungan ini. Karena yang namanya baru saat ini dan belum lama, akhirnya ya artinya akan terjadi suatu hal di kemudian hari yang mungkin mereka belum persiapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rumah tangga tidak semudah atau seindah ketika Anda berpacaran, bukan? Ketika Anda menikah gitu ya, Anda menjalin rumah tangga, banyak sekali permasalahan dan orang yang sedang bercinta ini tentu tidak memikirkan hal itu. Maka saya buat sebuah skenario pemikiran yang jauh ke depan, di mana skenario yang saya buat adalah mereka diizinkan untuk menikah dan segera menikah, segera pindah dari rumah masing-masing atau dari rumah teman saya ini, dan mereka silakan. Kami merestui seperti itu. Nah, jikalau Anda, mohon maaf, misalkan Anda saat ini sedang mengalami perselingkuhan seperti itu dan tiba-tiba Anda direstui, oke, datang pihak suami gitu kepada Anda, jika Anda laki-laki dan merestui, apa yang akan terjadi pada Anda? Apakah benar-benar Anda akan menikahi atau menjalin hubungan ini lebih jauh lagi? Saya tidak tahu. Dalam perspektif saya, yang saya dapat data dari teman saya ini, sepertinya hal itu tidak terjadi karena banyak hal yang mereka belum persiapkan, dan ini sungguh-sungguh suatu hal yang di luar dugaan. Nah, saya persingkat ceritanya, akhirnya saya bertemu dengan laki tersebut dan beliau kaget karena ada saya, dan saya menyampaikan bahwa saya dari pihak keluarga, dan dalam hal ini pihak keluarga, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, kami sudah bicara dan merestui hubungan Anda, dan kami sudah tahu itu semua, sehingga silakan Anda menikah kapan, tentukan segera mungkin, dan biar hubungan ini lebih baik lagi tanpa ada dosa, silakan Anda langsungkan pernikahan Anda. Apa yang terjadi? Ketika saya sampaikan hal tersebut, pihak laki-laki terperanjat. Bukannya senang, malah ya terjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan olehnya dan membuatnya sepertinya tidak yakin hubungan ini akan berlanjut ke jenjang yang lebih jauh. Perlu Anda ketahui bahwa dalam sesi ini ketika saya bertemu, saya merekam secara diam-diam percakapan kami. Tujuannya adalah ini sebagai alat bukti bahwa memang ada sebuah percakapan yang isinya seperti apa nantinya bisa kita buktikan kepada pihak perempuan tersebut. Dan dalam pertemuan tersebut, sungguh di luar dugaan, pihak lelaki ternyata benar. Teori the map is not the territory terjadi. Pihak laki-laki tidak siap, bahkan berkata bahwa mereka hanya hanya senang-senang aja, hanya sebatas saling suka dan tidak ingin lebih jauh karena masih penjajakan dan sebagainya. Banyak alasan-alasan yang disampaikan, dan semua itu kami rekam. Ya, kami rekam, kami dapat data, dan ketika data-data itu sudah cukup, banyak sekali kata-kata keberatan yang diungkapkan, dan tanpa sepengetahuan dia kita rekam, dan kita bawa bukti rekaman ini kepada pihak istri dari teman saya tersebut. Kita perdengarkan, dan apa yang terjadi? Sang istri terkejut dengan apa yang disampaikan oleh
pasangan selingkuhannya tersebut. Bahwa ya apa yang mereka lakukan ternyata hanya sekedar senang-senang saja, tidak benar-benar ingin berlanjut kepada jenjang pernikahan. Walaupun sepertinya pihak perempuan yang lebih tergoda untuk bisa lanjut kepada jenjang yang lebih jauh, namun hal itu ternyata tidak dengan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki lebih banyak berpikir, banyak menggunakan logika ketimbang perempuan yang hanya yang bukan hanya, maksudnya yang banyak menggunakan perasaan, sehingga dia merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan berlanjut ke jenjang pernikahan mereka dan sebagainya. Tapi ternyatanya tidak. Di sini hubungannya mulai goyah. Ya, mulai goyah. Dan secara tidak langsung kami sudah menanamkan beberapa poin dalam pikiran mereka, ke dalam pikiran bawah sadar mereka tentang bagaimana sebuah perselingkuhan itu akan berakhir sebetulnya. Singkat cerita, setelah kami melakukan pertemuan tersebut, hubungan mereka benar akhirnya mulai renggang. Pihak perempuan tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh pihak laki-laki dan akhirnya merasa bahwa dipermainkan dan akhirnya mulai menjauh. Dan kami melakukan rehabilitasi kepada pihak perempuan dan pendekatan-pendekatan seperti itu. Sampai akhirnya mereka komit untuk bisa bubar dan kami membuat perjanjian dengan pihak hukum jikalau ada kedekatan-kedekatan dilakukan oleh salah satu pihak, khususnya dalam ini pihak laki-laki, karena mungkin merasa terjebak dan dia ingin memperbaiki hubungan tersebut, kami sudah ikat dengan sebuah perjanjian hukum. Nah, the map is not the territory, ya. Sebuah peta sebenarnya bukan wilayah sesungguhnya, sehingga kadang-kadang kita mungkin baru berimajinasi, tapi itu bukan melambangkan, bukan menggambarkan situasi atau wilayah sesungguhnya dari apa yang akan kita alami di kemudian hari. Sehingga penting bagi seorang hipnoterapi seperti saya untuk memastikan apakah yang dalam pikiran mereka ini benar-benar sejalan dengan teritorinya. Kalaupun tidak, ya biasanya tidak akan pernah tercapai. Dan saya menggunakan teknik ini untuk menjadikan seorang sadar bahwa memiliki teritori yang nyata, menjalani sebuah hubungan yang benar-benar nyata sampai jenjang pernikahan, mungkin mereka akan mereka akan menikah, meninggalkan keluarga yang sudah dibangun dan lain sebagainya. Itu suatu perjuangan yang tidak mudah dan tidak berat. Dan saya mengajak mereka untuk berpikir ke arah sana. Dan hasilnya mereka sadar bahwa ini sebuah perjalanan yang masih jauh, masih panjang. Bahkan saya buat se-urgent mungkin, tinggalkan rumah, segera pergi, menikahlah, dan jangan buat dosa. Kami buat suatu situasi yang benar-benar saat itu harus dilaksanakan dengan urgent atau segera. Jikalau tidak, ya hubungan ini harus kembali kepada kondisi normal seperti itu. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda, dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang menyaksikan video saya ini. Jikalau Anda ingin melakukan sesi terapi dengan saya, silakan Anda hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang belum saat ini subscribe channel saya, karena dengan subscribe akan membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video tentang seputar hipnoterapi dan teknik hipnoterapi dan juga NLP atau Neuro Linguistic Programming. Baiklah, saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.